Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsa Putri. Saya dari kelas A, Prodi PGSD, semester 2 dengan NPM 0323010335. Di sini saya akan mempresentasikan cara atau tutorial untuk mengaplikasikan rumus pada data di Microsoft Excel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi dan Informasi Komunikasi. Rumus yang pertama yaitu rumus sum. Seperti yang kita ketahui, rumus sum ini adalah rumus atau fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Rumus atau fungsi sum ini paling umum atau sering digunakan. Langsung saja ke pengaplikasian rumusnya. Di sini kita akan mencari total dari nilai beberapa mahasiswa. Langsung saja kita klik sama dengan, kemudian kita ketik sum. Pilih sum, kemudian kita blok nilai yang ingin kita jumlahkan. Di sini kita akan blok nilai dari beberapa mahasiswa. Setelah kita blok, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah kita temukan bahwa nilai atau jumlah nilai dari beberapa mahasiswa di sini totalnya mencapai 597. Nilai ini dapat kita temukan dengan menggunakan rumus sum. Baik, kita beralih ke rumus yang kedua, yaitu rumus count. Rumus count adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya data. Berbeda dengan rumus sum tadi, kalau rumus sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range, sedangkan count di sini digunakan untuk menjumlahkan banyaknya data. Di sini kita akan mencari tahu banyak data dari mahasiswa. Langsung saja ke pengaplikasian rumusnya, kita klik sama dengan, kemudian kita klik count, kita pilih count, kemudian kita akan blok bagian data yang ingin kita jumlahkan. Di sini bisa kita blok NPM atau nama mahasiswa, terserah ya, kita blok bagian sini, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul kalau banyaknya data atau yang banyak data yang kita cari tadi jumlahnya itu sebanyak 7. Mencari nilai ini dapat kita gunakan dengan menggunakan rumus count. Baik, selanjutnya kita beralih ke rumus atau fungsi yang ketiga, yaitu rumus atau fungsi average. Fungsi average ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Langsung saja ke pengaplikasian rumusnya. Di sini kita ketik sama dengan, kemudian kita klik average. Kemudian kita blok data yang ingin kita cari nilai rata-ratanya. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata dari beberapa nilai mahasiswa. Kita blok nilai mahasiswa ini. Setelah kita blok, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul bahwa nilai rata-rata dari beberapa mahasiswa ini adalah 85. Nilai ini dapat kita cari menggunakan rumus average. Baik, selanjutnya kita beralih ke rumus yang keempat, yaitu rumus atau fungsi if. Seperti yang kita ketahui, fungsi atau rumus if ini adalah suatu fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Rumus atau fungsi if ini sering kita temui pada pengolahan data perbandingan kondisi pada suatu sel. Baik, langsung saja kita beralih ke pengaplikasian rumusnya. Di sini kita klik sama dengan, kemudian klik if, pilih if, kemudian kita pilih satu sel nilai ini, kemudian kita klik lebih dari sama dengan 90
koma, maka mendapat nilai A. Kemudian koma, kita klik if, kemudian pilih cell, kemudian lebih dari sama dengan 70, koma, maka mendapat nilai B, koma, selain itu akan mendapatkan nilai C. Kemudian kita klik kurung, balas kurung 2 kali. Ini kita enter. Nah, di sini sudah muncul nilainya, bahwa nilai 85 sesuai dengan kriteria di bawah ini mendapatkan predikat B. Ini bisa kita aplikasikan ke bawahnya dengan mengklik rumus hingga oke, sudah muncul. Kita cocokkan ya. 85 mendapat nilai B sesuai dengan ranah 70 sampai 89 itu mendapat nilai B. Jika 90 sama dengan A sesuai dengan ranah 90 sampai 100 mendapatkan predikat A. Itu seterusnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke rumus yang kelima, yaitu rumus sum if yang merupakan turunan dari fungsi sum, yang dimana sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh tabel yang berisi data jenis kelamin dan nama mahasiswa dan beserta nilai dan predikatnya. Nah, di sini kita akan mencari total nilai dari perempuan dan total nilai dari laki-laki. Langsung saja kita aplikasikan ke rumusnya. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik sum if, kemudian kita blok range kriteria atau kita blok dari jenis kelamin ini, kemudian koma, kemudian kita klik kriteria perempuan, kemudian kita klik koma, lalu kita blok nilai yang akan kita jumlahkan. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul nilai dari total nilai perempuan itu sebanyak 332. Itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus sum if. Nah, begitupun juga dengan total nilai laki-laki. Kita lakukan lagi, kemudian kita klik sama dengan, kemudian sum if, kemudian kita blok range kriteria ini jenis kelaminnya, kemudian kita klik koma, kemudian kita klik kriteria laki-laki, kemudian kita klik koma, dan kita blok nilai yang akan dijumlahkan. Setelah itu kita klik enter. Nah, sekarang sudah muncul total nilai dari mahasiswa laki-lakinya di sini tuh sejumlah 265. Nah, total nilai ini berdasarkan kriteria tertentu dapat kita temukan menggunakan rumus atau fungsi sum if. Baik, selanjutnya kita beralih ke rumus atau fungsi yang keenam, yaitu rumus count if. Rumus count if ini adalah turunan dari fungsi count, di mana count if ini digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa data tabel sama seperti rumus atau fungsi sebelumnya. Di sini kita akan menghitung banyaknya mahasiswa perempuan dan laki-laki. Langsung saja kita aplikasikan rumus count if. Kita klik sama dengan count if, kita klik count if, kemudian kita blok range yang akan kita hitung data
dimana yang akan kita hitung itu adalah jenis kelamin perempuan dulu ya. Yang pertama kita blok range jenis kelamin ini, kemudian kita klik koma dengan kriteria perempuan, kemudian kita enter. Nah, sudah muncul nilainya kalau jumlah dari mahasiswa perempuan di sini adalah sebanyak 4 mahasiswa. Selanjutnya kita aplikasikan ke yang kedua, yakni jumlah banyaknya mahasiswa laki-laki. Langsung saja kita klik sama dengan, kemudian count if, kemudian kita blok range jenis kelamin ini yang akan kita hitung, kemudian koma dengan kriteria laki-laki, kemudian kita enter. Nah, sekarang sudah muncul kalau jumlah mahasiswa laki-laki itu sebanyak 3 orang. Nilai ini dapat kita temukan menggunakan rumus count if. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus atau fungsi yang ketujuh, yaitu proper. Proper digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada string teks dan huruf-huruf lain. Setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil, atau dengan kata lain, karakter huruf pertama adalah huruf kapital dan setelahnya adalah bukan kapital atau huruf kecil. Nah, kita buat dulu ya kalimat yang akan kita aplikasikan menggunakan rumus. Di sini kita punya kata kepulauan Nusantara. Nah, di dua kata ini, di kepulauan dan Nusantara, untuk huruf K-nya kita akan aplikasikan rumus proper sehingga huruf K ini menjadi huruf kapital, huruf N ini juga menjadi huruf kapital. Nah, sekarang kita aplikasikan langsung. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik proper, kemudian kita pilih selnya, kita pilih sel ini, kemudian kita enter. Nah, sekarang yang awalnya kepulauan Nusantara ini semua hurufnya huruf kecil, sekarang sudah berubah menjadi huruf K-nya ini atau di karakter awalnya ini menjadi huruf kapital. Nusantara juga seperti itu. Nah, ini dapat kita lakukan menggunakan rumus proper. Nah, selanjutnya kita beralih ke rumus yang ke-8, yaitu rumus upper. Rumus upper ini adalah rumus yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Nah, kalau tadi kan cuman kriteria pertamanya kalau di bagian proper. Kalau di bagian upper ini kita akan mengubah semua huruf ini menjadi huruf besar. Nah, contoh kita mempunyai kata kepulauan. Kemudian kita akan mengubah kata kepulauan ini semua hurufnya menjadi huruf besar. Nah, kita aplikasikan rumus sama dengan, kemudian upper, kemudian kita pilih sel kata yang akan kita ubah, kemudian kita enter. Nah, sekarang sudah berubah ya, hurufnya ini sudah menjadi huruf kapital semua. Yang awalnya ini semuanya huruf kecil, dengan menggunakan rumus upper sekarang semua hurufnya menjadi huruf besar. Nah, selanjutnya kita beralih ke rumus atau fungsi yang ke-9, yaitu rumus lower. Rumus ini digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Jadi lower ini adalah kebalikan dari upper tadi ya. Nah, misal kita punya kata
kepulauan dengan huruf besar semua. Nah, kita ingin mengubah huruf dari kata kepulauan ini menjadi huruf kecil. Caranya itu kita dengan mengaplikasikan rumus lower tadi. Langsung saja ke pengaplikasian rumusnya, yakni kita klik sama dengan, kemudian lower, kemudian kita pilih sel atau sel kata yang akan kita ubah. Kita klik ini, kemudian kita enter. Nah, sekarang kata kepulauan yang awalnya huruf besar semua atau huruf kapital semua sudah berubah menjadi huruf kecil menggunakan rumus atau fungsi lower. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus yang ke-10, yaitu left, mid, dan right. Ketiga fungsi ini adalah fungsi dalam teks pada Excel. Kalau left ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kiri. Min digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah. Sedangkan right adalah digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kanan. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu kata kepulauan yang kita akan mengambil tiga karakter dari satu kata ini ya. Kita akan aplikasikan ketiga rumus ini. Saya akan bagi 3 karakter yang akan saya ambil dari satu kata kepulauan ini. Dari 3 karakter pertama itu menggunakan left, kemudian 3 karakter kedua menggunakan mid, 3 karakter ketiga menggunakan right. Kita aplikasikan di left, kita klik sama dengan, kemudian left, kemudian kita pilih teks kepulauan ini, kemudian koma, kemudian kita ketik berapa karakter yang akan kita ambil. Kita kan akan mengambil 3 ya, kita klik 3, kemudian kita enter. Nah, sekarang sudah kelihatan kalau 3 karakter dari satu kata kepulauan ini adalah K, E, dan P. Selanjutnya untuk rumus yang kedua ya, ini mid. Kita klik sama dengan, kemudian mid, kemudian kita pilih kata atau teks yang akan kita ambil karakternya, kemudian kita klik koma. Nah, kita selanjutnya ini agak lain ya dari left tadi. Setelah memilih teks ini, kita akan memberi start dari karakter yang akan kita ambil. Nah, di sini kan setelah tadi left itu dia diambil dari K, E, dan P. Nah, selanjutnya untuk mid yaitu dari U. Kita hitung kalau U ini adalah karakter yang keempat. Kita klik 4, kemudian kita klik koma, dan kita klik berapa karakter yang akan kita ambil. Kita akan mengambil 3 ya, kemudian kita enter. Nah, sekarang sudah muncul kalau 3 karakter dari satu kata kepulauan menggunakan rumus mid ini adalah ula atau U, L, dan A. Selanjutnya untuk rumus yang ketiga yaitu right, kita klik sama dengan, kemudian kita klik right, kemudian kita pilih teks. Rumus right ini lebih sama ke rumus left ya pengaplikasiannya. Kemudian kita klik koma dan kita klik berapa karakter yang akan kita ambil, yaitu 3, kemudian kita klik enter. Nah, sekarang sudah kelihatan kalau 3 karakter menggunakan rumus right dari satu kata kepulauan ini adalah U, A, dan N. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus yang ke-11, yaitu rumus atau fungsi len. Len di sini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Contohnya nih, di sini kita punya kata kepulauan. Kita akan menghitung jumlah karakter pada kata kepulauan ini. Kita ingin tahu berapa karakter yang ada pada kata ini. Kita akan menggunakan rumus len. Kita langsung saja aplikasikan sama dengan, kemudian len, kemudian kita pilih sel yang akan kita hitung katanya, kemudian kita pilih enter. Nah, jumlah kata dari kata kepulauan ini adalah sebanyak 9. Nah, nilai dari jumlah karakter ini dapat dicari menggunakan rumus len. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus yang ke-12, yaitu rumus round.
rumus round di sini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Rumus ini biasanya digunakan dalam laporan keuangan yang berisi bilangan desimal sehingga perlu proses pembulatan. Sering juga digunakan di pembulatan untuk nilai ya, penentuan nilai. Nah, langsung saja ke pengaplikasian rumusnya. Di sini kita sudah memiliki tabel yang berisi nama, nilai dari siswa, dan kita akan membulatkannya ya. Dari angka desimal ini kita akan membulatkan. Kita gunakan rumus round. Kita klik sama dengan dan round. Kemudian kita pilih sel yang akan kita bulatkan, kemudian kita klik panah, kemudian kita sebut berapa digit yang akan kita inginkan. Di sini saya akan menginginkan 0 ya, supaya dia bulat. Setelah itu kita klik dalam kurung, kita klik enter. Nah, sekarang sudah muncul kalau pembulatan dari 80,98 adalah 81. Nah, ini kita bisa terapkan ya sampai ke bawah untuk mudah. Nah, oke. Sini dia sudah teraplikasikan dengan menggunakan rumus round. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus atau fungsi yang ke-13, yaitu rumus atau fungsi koncatenate. Rumus atau fungsi koncatenate ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kata. Nah, di sini kita sudah memiliki teks 1, teks 2, dan teks 3 atau 3 kata yang terpisah. Di sini kita akan menggabungkan 3 kata ini menjadi satu kata. Ini dapat kita lakukan menggunakan rumus koncatenate. Langsung saja ke pengaplikasian rumusnya. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik koncatenate, pilih koncatenate, kemudian kita pilih teks 1, kemudian koma, kemudian kita klik kriteria agar dia mendapatkan spasi terpisah intinya, kemudian koma, kemudian pilih teks yang kedua, kemudian koma, kemudian kembali klik kriteria spasi, kemudian koma, kemudian pilih teks yang ketiga, kemudian klik kriteria kembali, kemudian kita tutup dengan balas kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul dari 3 kata terpisah itu. Sekarang kita sudah menjadikannya menjadi satu kalimat, yaitu kami belajar bersama. Ini dapat kita lakukan menggunakan rumus koncatenate. Selanjutnya kita beralih ke rumus yang terakhir, yakni rumus yang ke-14, yakni VLOOKUP dan HLOOKUP. Kedua rumus ini sama-sama merupakan fungsi lookup pada Excel, fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Nah, kedua fungsi ini sering ditemui di tugas-tugas kantor ataupun perkuliahan, jadi ini wajib untuk dikuasai. Nah, perbedaan dari kedua rumus ini, kalau VLOOKUP itu dia mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Nah, di sini kita sudah memiliki data yang akan kita isi menggunakan tabel bantu ini yang berdasarkan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kita langsung ke pengaplikasian rumus di VLOOKUP ya. Nah, perlu kita ketahui kalau kode bantu pada VLOOKUP ini headernya itu ada di atas, sedangkan datanya menurun ke bawah. Sedangkan pada HLOOKUP untuk headernya itu ada di sebelah kiri, kemudian datanya akan memanjang secara horizontal. Oke, langsung saja ke pengaplikasian rumus VLOOKUP. Kita klik sama dengan, kemudian VLOOKUP, kita pilih kata kuncinya, kemudian kita klik koma, kemudian kita blok data bantu atau tabel bantunya, kemudian kita kunci dengan tombol F4 ya. Di sini kita kunci dengan tombol F4, ini juga F4.
ini juga F4, kemudian koma, kemudian kita sebut dia ada pada kolom keberapa pada tabel bantu atau kolom bantunya. Di sini dia ada pada kolom kedua ya. Kemudian kita klik baris kurung, kemudian klik enter. Nah, sekarang sudah muncul kalau di sini itu untuk nama barang dengan kode A itu adalah kaos. Nah, kita aplikasikan pada harga juga ya. Klik sama dengan, kemudian logo, kemudian kita klik kata kuncinya, dan koma, kemudian kita blok tabel bantu dengan koma, dan jangan lupa di kunci dengan tombol F4. Kemudian kita pilih, kita sebut dia ada pada kolom keberapa. Di sini pada kolom ketiga ya kalau harga. Kemudian kita klik terus kemudian kita klik enter. Nah, sekarang sudah muncul kalau harga untuk kaos dengan kode A itu adalah 30.000. Nah, ini kita lanjut ke rumus logo. Di sini kita aplikasikan rumusnya yakni sama dengan, kemudian kita klik logo, kemudian kita klik kata kuncinya, kemudian kita klik sama dengan, kemudian kita blok datanya, kemudian jangan lupa kita kunci dengan F4 ya. Kemudian kita klik koma, kemudian kita klik dia ada di baris keberapa, karena kan ini bentuknya dia horizontal, dia ada di baris kedua. Kemudian kita klik baris kiri dan kita enter. Nah, sekarang sudah muncul kalau ini adalah untuk kode A, ini adalah kaos. Nah, begitupun juga pada harga di sini, kita klik sama dengan, kemudian kita klik logo, kemudian kita klik kode kolom kuncinya, kemudian kita klik koma, kemudian kita blok semuanya ya, kita blok, kemudian kita klik koma, dan jangan lupa kita kunci pada menggunakan tombol F4. Kemudian kita sebut ya ada di baris keberapa, yakni baris ketiga. Kemudian kita klik baris kurung, kemudian kita klik enter. Nah, sekarang sudah muncul datanya. Nah, rumus logo sama huruf ini dapat kita terapkan langsung ya dengan menarik dari ikon ini sampai ke bawahnya agar tidak perlu mengulang secara manual. Baik, itulah hasil presentasi dari saya tentang cara dan tutorial untuk mengaplikasikan rumus pada data di Microsoft Excel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.